Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Safina dalam pertemuan matematika bentuk-bentuk aljabar. Sebelum memulai pelajaran, baiklah kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Adapun kompetensi dasar kita yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya dengan menggunakan masalah kontekstual. 4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Indikatornya, kita akan menjelaskan bentuk aljabar, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar, menyajikan permasalahan kontekstual dalam bentuk aljabar, serta menyelesaikan bentuk aljabar dalam masalah nyata. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menemukan konsep unsur-unsur aljabar, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur aljabar yang ada dalam kehidupan nyata. Ini adalah yang akan kita pelajari dalam pertemuan pertama ini. Pertama adalah kita mempelajari aljabar, kemudian bentuk-bentuk aljabar yang terdiri dari unsur-unsurnya berupa koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi, variabel juga disebut dengan juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil dari huruf abjad A sampai dengan huruf abjad Z. Jadi, itulah yang dimaksud dengan variabel. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Konstanta merupakan suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu tidak ada variabelnya. Suku juga merupakan suatu unsur-unsur aljabar di mana suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku ini ada yang sejenis dan ada yang tidak sejenis. Suku yang sejenis di dalam aljabar adalah suku dengan variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Jika suku yang tidak sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya tidak sama. Ayo Ananda sekalian, mari kita mengenal aljabar. Aljabar memiliki variabel, koefisien, konstanta, serta suku yang telah Ibu jelaskan. Nah, ini ada merupakan bentuk aljabar. Contohnya, 5x ditambah 3y ditambah 9. Ini merupakan contoh bentuk aljabar. Yang mana dia variabel yang telah kita jelaskan tadi, yang mana konstanta? Berdasarkan pengertian dari yang telah kita pelajari tadi, bahwa 5 ini adalah koefisien. Sementara X yang berada dekat dengan koefisien adalah variabel. Variabel tadi merupakan yang memiliki huruf. Kemudian 3Y. 3 ini adalah sama seperti yang angka 5. Itu artinya koefisien. Yang Y ini sama dengan X. Artinya dia adalah variabel. Tidak memiliki variabel tadi adalah pengertian dari konstanta. Nah, ini apa? Ini adalah operasi
penjumlahan. Nanti ini berpengaruh kepada unsur-unsur aljabar untuk menyatakan suku. Oke, anakku sekalian, sekarang kita semangat. Ayo semangat untuk belajar supaya kita bisa mencapai cita-cita. Suku dari contoh bentuk aljabar 5x ditambah 3y ditambah 9 ini dipisahkan oleh tanda atau operasi penjumlahan, bisa juga pengurangan. 5x di sini adalah suku, 3y juga merupakan suku, dan 9 yang merupakan konstanta juga merupakan suku. Untuk aljabar, misalnya ada bentuk aljabar lagi seperti 4x ditambah 3y ditambah 8. Ini merupakan terdiri dari 3 suku. Yang mana 3 sukunya? 4x suku pertama, 3y itu suku kedua, dan ditambah 8 ini adalah suku ketiga. Nah, jika dia terdiri dari 3 suku, maka disebut dengan trinomial. Jika dia terdiri dari 2 suku, maka disebut binomial. Nah, jika 1, maka kita sebut suku monomial. Ada lagi, jika dia lebih dari 3 suku, maka itu disebut polinomial. Oke, anak-anak sekalian, itulah penjelasan tentang unsur-unsur aljabar di dalam pelajaran kita yang pertama ini, yang terdiri dari suku, yang terdiri dari koefisien, konstanta, dan variabel. Oke, anak-anak sekalian, kita masuk ke permasalahan dalam kehidupan kita yang biasa kita jumpai dalam bentuk aljabar. Boleh perhatikan semuanya agar kita bisa menganalisis, menemukan jawaban atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Ibu Ani meminta tolong kepada kedua anaknya, Alan dan Ferdi, untuk membeli buku tulis, pensil, dan penghapus di warung dekat rumah mereka untuk dibagikan kepada anak-anak Yayasan Yatim Piatu Amalia. Alan membeli 3 pak buku tulis, 1 pak pensil, dan 4 penghapus. Sedangkan Ferdi membeli 2 pak buku tulis, 2 pak pensil, dan 5 penghapus. Tentukan bentuk aljabar dari buku tulis, pensil, dan penghapus yang dibawa oleh Alan dan Ferdi, di mana jumlah buku dan pensil setiap pak masing-masing adalah sama. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita bisa membuat tabel. Jadi kita buat tabel apa yang akan dibeli oleh Alan dan apa yang akan dibeli oleh Ferdi. Kita kelompokkan barang yang dibeli sama Alan, 3 pak buku, 1 pak pensil, dan 4 buah penghapus. Nah, kemudian yang dibeli Ferdi adalah 2 pak buku, 2 pak pensil, dan 5 penghapus. Di mana kita membuat pemisalan terlebih dahulu. Misalnya, buku adalah X dan pensil adalah Y. Kemudian penghapus itu merupakan konstantanya. Kemudian kita buat juga seperti itu. Jadi yang dibeli oleh Alan 3 pak buku sama dengan 3X. Kemudian 1 pak pensil, berarti pensil tadi kita umpamakan adalah Y.
Jadi 1Y dan kemudian ini adalah penghapusnya. Tidak ada pemisalan. Kemudian Ferdi membeli 2 pak buku, berarti 2X kita ganti. Kemudian 2 pak pensil, berarti 2Y. Nah, jadi soal ilustrasi tadi kita cuma secara bentuk aljabar dia seperti ini. Yang dibeli Alan 3X tambah 1Y ditambah 4. Kemudian yang dibeli Ferdi 2X tambah 2Y dan ditambah dengan 5. Mudah bukan? Dari kehidupan kita, dari ilustrasi dan permasalahan sehari-hari kita tadi dalam membeli, kita bisa membuat bentuk aljabarnya seperti yang telah kita lakukan tadi. Ibu berharap Anda sekalian dapat paham dalam menganalisa untuk menyajikan dalam bentuk-bentuk aljabar dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu ya pelajari pada pertemuan yang pertama ini. Nah, untuk itu Ibu berharap kalian bisa mengerjakan LKPD serta evaluasi yang telah Ibu kirim melalui WA dan bisa dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Untuk mengakhiri ini, nanti Ibu berikan tugas refleksi juga supaya kalian bisa memberikan pengertian apa itu aljabar, bentuk-bentuknya, apa kalian paham dengan bentuk-bentuknya, dituliskan di dalam refleksi yang sudah Ibu buat melalui kiriman di WA. Alangkah baiknya kita mengakhiri pelajaran kita pertama ini dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ibu ucapkan selamat belajar, jangan pernah menyerah dalam mengejar cita-cita. Salam sehat.